nggak usah berkuar-kuar di media, nggak usah berkuar-kuar mengusir Habaib Ba'alwi. Saya orang pertama. Apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari Habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI, saya orang pertama. Dan saya siap dipecat sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Kemarin itu kan ramai ya di media sosial tentang ungkapan salah seorang Habib yang ada di negeri ini. Dan orang tersebut selama ini kalau kita lihat di media sosial, di YouTube maupun di media sosial lainnya, dia itu sering menggelorakan tentang pentingnya cinta NKRI, pentingnya membantu dan membela pemerintahan yang sah dan lain sebagainya. Dan dia itu bernama Salim Jindan. Namun di video belakangan ini itu kan ramenya itu kan karena dia juga ikut membahas tentang nasab Ba'alawi. Dan di situ dia itu tidak membahas atau membantah tentang nasab Ba'alawi yang dinyatakan terputus kepada Kanjeng Nabi. Itu bukan. Namun ada semacam arahan atau penggiringan opini yang seolah-olah dia itu merasa terdolimi dan merasa bahwa rakyat Indonesia itu ingin mendeportasi atau ingin mengusir para imigran tersebut dari Indonesia. Dan itu adalah sebuah narasi yang sebenarnya itu memicu atau memancing kita orang pribumi Nusantara yang sebenarnya tidak punya keinginan untuk melakukan hal tersebut, itu menjadi terbersit di pikiran kita bahwa hal tersebut bisa terjadi di negeri ini. Namun hal ini ada sebuah jawaban dari salah seorang ulama dari Aceh ya, bernama Tengku Muda Kori. Kita simak bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan voice saya kepada si Salim Jindan. Seharusnya yang kamu sampaikan ke media itu bukan nantang-nantang pribumi Indonesia. Hai Ba'alawi. Ya kalau kita lihat di videonya, Salim Jindan itu kemarin itu kan menyatakan atau meminta orang yang meragukan nasab Ba'alawi untuk mendatangi Presiden Jokowi dan mendatangi PBNU untuk melakukan demo agar mendeportasi para imigran dari Yaman yang dilabeli Habib itu. Kan seperti itu. Dan itu ternyata itu sebuah hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh dia yang konon katanya juga cinta NKRI. Kita lanjut dulu ya. Kau buktikan saja secara ilmu nasab bahwa nasab kakek kau itu betul sambung kepada Rasulullah. Nah, yang diinginkan itu seperti ini. Tanggapan dari Ba'alawi, benar tidak nasab mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu bukan penggiringan opini, membuat narasi yang seolah-olah mereka itu merasa terdolimi di negeri ini dan lain sebagainya. Jangan hanya mengaku-ngaku dari dulu kau anggap dirimu sebagai keturunan Nabi yang paling sahih. Dan ini memang betul bahwa sejak dulu itu kita sering melihat di media sosial itu segelintir oknum Habib itu juga sering berkuar-kuar di media sosial kalau mereka itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Nah sekarang itu saatnya pembuktian. Rakyat Indonesia itu butuh bukti dari apa yang sering mereka ucapkan selama ini. Dan kamu menganggap keturunan-keturunan aulia-aulia Allah yang 9 wali songo kau anggap keturunan yang terputus. Dan ini juga sesuatu hal yang sangat menyedihkan ya. Karena sebagaimana kita ketahui, Wali Songo itu adalah 9 wali yang ada di Nusantara ini yang punya jasa besar mengislamkan orang-orang di Nusantara. Hingga mencapai 85% penduduk Nusantara memeluk agama Islam itu berkat kerja para Wali Songo tersebut. Dan kemudian setelah para Wali Songo itu meninggal, itu kan ada dzurriyyah Wali Songo, keturunan Wali Songo. Mereka itu banyak yang menjadi raja-raja di Nusantara, banyak yang menjadi pejuang kemerdekaan. Namun dalam hal ini ada segelintir oknum Habib yang menyatakan bahwa keturunan Wali Songo itu sudah tidak ada. Ini kan sebuah framingan yang seolah-olah ingin meniadakan atau ingin menghapus jejak Wali Songo di negeri ini. Ya, yang tidak punya nasab dari bangsa Indonesia ini. Hei Jindan, Salim Jindan. Biar kau tahu, kami bangsa Indonesia punya sejarah. Kami bangsa Indonesia punya silsilah. Kami bangsa Indonesia mempunyai adab dan martabat. Dan betul, kita itu orang Indonesia, orang Nusantara itu punya adat istiadat. Sebagaimana kita lihat selama ini, misalkan kita di sebuah keraton, itu sebuah tradisi, sebuah adat istiadat itu masih dilakukan hingga saat ini, masih diterapkan hingga saat ini. Ini sebagai contoh saja. Ya, kami yang keturunan-keturunan raja sangat menghargai kalian, tapi kalian tidak menghargai anak cucu raja-raja di Indonesia ini. Kami bangsa raja punya keturunan daripada Rasulullah, kami punya bukti nasab. Ya. Dan memang betul, hampir semua dan mungkin semua ya,
kerajaan yang ada di Nusantara setelah era Wali Songo itu rajanya itu adalah keturunan Wali Songo, yang artinya mereka itu juga dzurriyyah Kanjeng Nabi. Namun sebutannya itu sesuai kerajaan masing-masing. Ada yang sebutnya Tubagus, ada yang disebutnya Raden dan lain sebagainya. Tapi semua itu mereka itu adalah benar-benar dzurriyyah Wali Songo, dan otomatis itu juga tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jangan kau tantang dengan cara seperti ini, hai Salim. Kau tunggu nanti balasan Allah dari tantanganmu ini. Ya. Ya, kalau kita lihat di video kemarin itu memang seolah-olah menantang ya Salim Jindan ini, karena dia itu meminta orang pribumi untuk melakukan demo agar pemerintah itu mendeportasi para imigran dari Yaman dan lain sebagainya. Padahal selama ini kan yang dipertanyakan itu tentang keabsahan nasab mereka, bukan hal seperti itu. Tapi jika si Salim Jindan dan teman-teman itu melakukan hal seperti itu, ya mungkin nanti orang pribumi juga akan melakukan hal seperti itu. Setelah ada diskusi Banten dan diskusi di beberapa tempat lain terkait nasabmu, jika diputuskan nasabmu bukan nasab sahihun nasab, ya bukan seutuhnya nasab daripada keturunan Rasulullah secara nasab yang sahih, ya kamu lihat rakyat akan melakukan sesuatu yang gak pernah kamu tahu, dan ini membuat kalian kaget, dan ini juga adalah merupakan permintaan kalian. Karena ingat, al-maqalatu wa du'a, ucapan adalah doa, statement kamu itu akan terjadi, itu adalah doa. Ya, ini yang sangat dikhawatirkan. Jangan sampai hal ini terjadi. Tapi jika para Ba'alawi itu masih memancing-mancing terus reaksi seperti ini, memicu orang pribumi agar membenci mereka, agar orang pribumi mengusir mereka, ya hal itu bisa saja nanti terjadi. Jadi soal polemik nasab itu harusnya para Ba'alawi, para Habib dari Yaman yang mengakui sebagai para imigran itu harusnya itu tahu diri. Harusnya itu mereka itu melakukan kajian ilmiah dan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu kalau misalkan punya data yang valid dan punya bukti yang otentik. Tapi kalau misalkan tidak, ya itu tadilah, lakukan tes DNA. Dan sekiranya misalkan tes DNA itu nanti kok nyambungnya itu ke Yahudi, ya harus dideklarasikan, harus disampaikan kepada masyarakat luas di negeri ini. Dinyatakan bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu bukanlah dzurriyyah Nabi, tapi jalur Yahudi. Harusnya begitu. Kalau sudah begitu, otomatis orang-orang pribumi Nusantara itu akan menghargai mereka, akan menghormati mereka karena keberanian mereka mengakui kebenaran tersebut. Tapi jika masih menutup-nutupi hal ini, tidak mau mengakui bahwa mereka adalah dzurriyyah Yahudi, ya hal ini akan terus terjadi seperti ini. Kalau rakyat bergerak, presiden juga akan jatuh. Ya, makanya saya sampaikan, harusnya sampaian itu tidak terungkap seperti itu. Berilah pandangan yang baik supaya rakyat Indonesia ini tidak malah tambah panas di balik nasab kalian, ya nasab kalian yang sudah muskilah, tapi kamu masih mau berstatement dengan yang nggak perlu dikeluarkan. Harusnya kalau kamu nggak bisa bicara dengan statement yang baik, skut diam antum. Ya, itu tadi adalah suara dari Tengku Muda Qorik yang menanggapi Salim Jindan tentang polemik nasab ya. Karena sebagaimana kita ketahui ya, polemik nasab ini kan sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat urgent. Karena apa? Karena ini menyangkut Kanjeng Nabi. Kalau tidak menyangkut Kanjeng Nabi, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah menyangkut Kanjeng Nabi, itu kan menyangkut seluruh umat Islam di dunia ini. Jadi semua itu merasa memiliki Kanjeng Nabi. Semua itu merasa bertanggung jawab kepada Kanjeng Nabi. Sehingga jika misalkan ada orang atau segelintir orang yang menyatakan diri bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Nabi, menyatakan diri bahwa mereka adalah keturunan Nabi, namun dalam praktek keseharian, dalam tingkah laku keseharian itu tidak mencerminkan akhlak sang Nabi, itu kan sama saja mempermalukan Kanjeng Nabi. Dan jika hal itu terjadi, maka yang dibutuhkan itu adalah pembuktian. Benar tidak mereka ini dzurriyyah Nabi, benar tidak mereka ini cucu Nabi, benar tidak dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Itu pertanyaannya. Namun jika hal itu tidak bisa menjawab, artinya orang-orang pribumi Nusantara akan meyakini dan menganggap bahwa mereka para Ba'alawi itu benar-benar bukan dzurriyyah Nabi. Buktinya mereka tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan juga ada sebuah bocoran tes DNA sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya yang menyatakan bahwa ternyata beberapa oknum habaib Ba'alawi dari Yaman itu ternyata nyambungnya itu ke ras Yahudi Askenazi, artinya Yahudi yang ke-13. Padahal sebagaimana kita ketahui, keturunan Yahudi itu cuma ada 12. Lah ini yang nomor 13. Lah yang nomor 13 ini dari siapa? Kita kan tidak tahu hingga saat ini.
Jadi sekarang kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya itu kalau para Ba'alawi dari Yaman itu masih ingin tinggal di negeri ini, masih ingin dihormati orang-orang pribumi Nusantara, harusnya mereka itu berani menyatakan diri bahwa mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Sebagaimana data, fakta maupun tes DNA yang ada di negeri ini yang menyatakan tentang semua itu. Dan ini adalah sebuah kebenaran, harus disampaikan apa adanya. Karena kalau sebuah kebenaran itu tidak disampaikan apa adanya, kebenaran itu akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara jika sebuah kebohongan itu diucapkan terus-menerus, disuarakan terus-menerus, hal itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan sekarang itu kan kebenaran sudah tersingkap tentang fakta siapa sebenarnya para Ba'alawi ini. Dan kita itu harusnya juga menerima kenyataan ini apa adanya. Kalau kemarin kita itu menghormati, menghargai para habaib karena menganggap mereka itu dzurriyyah Nabi, ya itu tidak apa-apa. Tapi sekarang kalau sudah tahu faktanya, sudah tahu kenyataannya bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi, ya kita harus menerima semua itu dengan lapang dada.